Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar agenda dan kegiatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tentunya bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku bahwa sebuah kehormatan besar bagi dirinya bisa diberikan kesempatan berpidato di hadapan ribuan pekerja buruh. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Puncak Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Acara Puncak May Day tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan rasa terima kasihnya telah diundang untuk menghadiri acara May Day. Menurutnya, hal itu menjadi sebuah kehormatan yang besar, sekaligus bisa berpidato di hadapan ribuan para pekerja buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh kaum buruh yang hadir pada hari ini di lapangan Monas pada tanggal 1 Mei 2025, yaitu Hari Buruh Internasional, Hari Buruh yang menjadi hari lambang perjuangan kaum buruh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang hadir bersamamu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo membentuk Satgas PHK untuk melindungi buruh dari pemutusan kerja sepihak. Prabowo juga akan mempertemukan pemimpin buruh atau pimpinan buruh dan pengusaha dalam dialog nasional guna mewujudkan keseimbangan hak dan kepentingan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja Nasional dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monas, Jakarta pada Kamis siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggapan pemerintah terhadap keresahan buruh atas maraknya PHK yang dinilai tidak adil dan dilakukan secara semena-mena. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh dan para pemimpin serikat pekerja dari berbagai daerah yang menyambutnya dengan antusias. Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan ketimpangan dalam hubungan kerja terus berlangsung. Satgas PHK akan bertugas menelusuri dan juga menyelidiki kasus PHK sepihak serta mendorong penyelesaian yang berpihak pada perlindungan hak pekerja tanpa mengganggu stabilitas dunia usaha. Ia menekankan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keadilan di sektor ketenagakerjaan dan menjamin kehidupan yang layak bagi buruh. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Dalam waktu dekat, saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik.
Tapi negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka-mereka yang penghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi, kalau tidak salah, 500 triliun. Ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita. Tapi sekarang masalahnya adalah kita harus jaga mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi. Ini nggak benar. Selain itu, Prabowo juga mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai langkah lanjutan dalam memperjuangkan hak bekerja. Ia berencana mempertemukan 150 pemimpin buruh dengan 150 pemimpin perusahaan besar dalam forum dialog nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman bersama antara pekerja dan pengusaha guna mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keinginannya untuk mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal itu disampaikan Kepala Negara di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta pada 1 Mei 2025. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Hari Buruh Internasional sebagai lambang kaum buruh seluruh dunia. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih dan merasa terhormat untuk hadir bersama ribuan kaum buruh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bahagianya selama masa pemilihan presiden. Buruh selalu mendukung Presiden Prabowo tanpa pernah meninggalkannya. Selain itu, Prabowo berjanji pemerintah yang ia pimpin akan bekerja sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Presiden memberikan hadiah para buruh dengan segera menghadirkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Di sisi lain, Prabowo menyampaikan akan meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Selain itu, Prabowo menyampaikan dirinya sudah menerima laporan dari pimpinan DPR soal pembahasan RUU PPRT. Dalam pidatonya juga, Presiden Prabowo Subianto akan segera menghapus outsourcing melalui Dewan Kesejahteraan Nasional. Hal tersebut harus dibarengi dengan penuh kerjasama antara pemerintah dan buruh untuk tetap mempertahankan para investor agar para buruh bisa tetap bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo sampaikan tegur direksi BUMN usai Town Hall Danantara. Dan informasi lainnya juga akan kami sampaikan selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo,
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi. Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan memberikan banyak teguran kepada direksi-direksi BUMN dalam acara Town Hall Meeting bersama pengurus Danantara. Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan lembaga tersebut. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia memberikan banyak teguran kepada direksi BUMN dalam acara Town Hall Meeting bersama pengurus Danantara di Jakarta Convention Center 28 April 2025. Dalam keterangan kepada awak media, Kepala Negara menjelaskan bahwa pengarahan dilakukan secara tertutup untuk memastikan pesan yang jelas dan juga mendalam. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan lembaga investasi nasional tersebut. Ia meminta agar direksi meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien, serta menegaskan bahwa evaluasi kinerja harus mencakup aspek watak, akhlak, dan prestasi. Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa dengan pengelolaan yang baik, total aset Danantara dapat mencapai $1 triliun Amerika Serikat. Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Atau ada praktek-praktek yang gak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus $1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu
Penekanan saya seperti itu. Prabowo juga menyebutkan bahwa salah satu pesannya adalah permintaan agar seluruh direksi BUMN dievaluasi, baik dari aspek kinerja, watak maupun akhlaknya. Prabowo pun mengultimatum bahwa direksi yang tidak berprestasi, malas dan menyalahkan guna kewenangan akan diganti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi pengusaha Korea Selatan dari FKI yang mengapresiasi keterbukaan pemerintah Indonesia dalam mendukung kerjasama ekonomi. Total investasi yang dibawa mencapai hampir 15,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan tambahan rencana investasi sebesar 1,7 triliun atau 1,7 miliar dolar Amerika Serikat di berbagai sektor strategis. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan para pengusaha papan atas Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea atau FKI di Istana Merdeka, Jakarta. Pada Senin 28 April 2025, dalam pertemuan tersebut, para pengusaha menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah Indonesia dalam mendukung kerjasama ekonomi. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, para perwakilan perusahaan menyampaikan langsung laporan perkembangan investasi mereka kepada Presiden. Sebanyak 19 perwakilan perusahaan hadir beberapa perusahaan besar seperti Lotte Chemical, KB Financial Group, Hyundai, Motor Group, dan Posco Holdings, memaparkan rencana ekspansi serta capaian mereka di Indonesia. Lotte misalnya akan meresmikan pabrik petrokimia tahun ini dan juga menawarkan partisipasi Indonesia dalam proyek tersebut. Sementara itu, Posco bersiap masuk fase kedua kerjasama dengan Krakatau Steel dengan target produksi hingga 10 juta ton baja. Nah, dari segi Korea sendiri, mereka mengapresiasi pertemuan dengan Bapak Presiden yang berjalan secara terbuka dan Bapak Presiden mendengar satu persatu dan itu yang membuat mereka sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah. Nah, jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut, 19 grup perusahaan tersebut, antara lain ini totalnya adalah hampir 15,4 miliar US dollar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan 1,7 miliar US dollar dan secara total investasi dalam bentuk rupiah yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi, dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. Secara keseluruhan, nilai investasi dari 19 grup usaha Korea yang hadir mencapai hampir 15,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan tambahan rencana investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. FKI sebagai salah satu organisasi bisnis terkemuka di Korea menaungi lebih dari 400 perusahaan termasuk Samsung, Hyundai, dan juga LG. Pertemuan ini menandai semakin eratnya hubungan ekonomi Indonesia-Korea Selatan dan membuka peluang kolaborasi di berbagai sektor strategis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 19 perwakilan perusahaan besar Korea Selatan dari Federasi Industri Korea atau FKI di Istana Merdeka pada Senin 28 April 2025. Pertemuan tersebut membuahkan hasil positif dengan komitmen investasi tambahan dari sejumlah perusahaan Korea Selatan di berbagai sektor strategis Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 19 perwakilan perusahaan besar Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea atau FKI di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 28 April 2025. Dalam pertemuan itu, para pengusaha dari berbagai sektor menyampaikan perkembangan dan rencana investasi mereka di Indonesia dengan nilai total mencapai sekitar 15,4 miliar dolar Amerika Serikat serta tambahan investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa total investasi yang telah dilaporkan dan direalisasikan mencapai 269 triliun dan akan ditambah sekitar 30 triliun lagi. Beberapa proyek besar yang dibahas meliputi pabrik protokimia, Lotte Chemical, rencana ekspansi EcoPro di Morowali, serta kerjasama lanjutan Posco Holdings dengan Krakatau Steel. Presiden Prabowo menyambut baik partisipasi Indonesia dalam proyek-proyek tersebut dan menunjuk Danantara untuk menindaklanjuti kajian investasi. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta CEO Danantara Rosan Rosladi. Yang tadi dilaporkan dan sudah dilaksanakan oleh pengusaha tersebut adalah 269 triliun dan akan ditambah lagi 30 triliun. Perusahaan itu antara lain dilaporkan mengenai Lotte Chemicals, yang Lotte Chemicals rencananya akan diresmikan di bulan September-Oktober nanti, dan ini salah satu program pabrik petrokimia besar. Dan dalam kesempatan tadi dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia, dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut. FKI adalah organisasi industri besar di Korea Selatan yang berdampingan dengan lembaga bergengsi seperti KCCI dan Asosiasi Perdagangan Internasional Korea serta Federasi Usaha Kecil Korea. Dan saat ini memiliki 420 perusahaan termasuk perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, dan Posco. FKI juga mengaungi berbagai sektor usaha dengan mayoritas 38,1% bergerak di industri manufaktur, 8,6% grosir dan retail, 6,4% di sektor jasa bisnis, 3,6% transportasi, serta 1,9% elektronik dan gas yang memainkan peran strategis dalam mempererat hubungan ekonomi kedua negara. Pertemuan ini memperkuat komitmen Korea Selatan dalam mendukung pertumbuhan industri dan infrastruktur Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Salah satunya adalah terkait arahan Prabowo soal seleksi SMA Taruna Nusantara. Selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami di Presiden Activity bersama saya Luis Ayu. Informasi kami lanjutkan. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan seleksi SMA Taruna Nusantara harus berjalan adil, bersih dan bebas dari titipan. Sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, ia menekankan pentingnya integritas dalam proses seleksi untuk mencetak generasi muda berkarakter dan berdaya saing. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Wakil Kepala LPTTN, Prasetyo Hadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga proses seleksi siswa baru SMA Taruna Nusantara agar tetap adil dan bebas dari titipan. Dalam kunjungannya ke Universitas Terbuka Rawamangun, Jakarta pada Jumat 25 April, ia menekankan pentingnya keterbukaan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Prasetyo juga menyoroti bahwa integritas dalam proses seleksi menjadi kunci keberhasilan SMA Taruna Nusantara dalam membentuk generasi penerus bangsa. Seleksi akademik SMA Taruna Nusantara digelar serentak di 39 unit layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia, mencakup tes akademik, psikotes, dan tes kesamaptaan jasmani. Prasetyo Hadi menyebut pemilihan Universitas Terbuka didasari pertimbangan jangkauan luas dan kesiapan teknis. Tes ini kepada seluruh prajurit terbaik bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan salah satu pesan dari Bapak Prabowo adalah dari komitmen kami semua di LPTTN dalam pelaksanaan tes masuk di SMA Taruna Nusantara tidak dipungut biaya. Kali-kali sudah kami ingatkan tes tidak dipungut biaya. Dan kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Nggak ada lagi masuk tes SMA Taruna Nusantara, rekomendasi, tiba-tiba tidak. Semua harus dilandasi oleh kemampuan seleksi masuk jadi siswa SMA Taruna Nusantara ajaran 2025-2026. Ini adalah serangkaian tahap. Hari ini tahap seleksi offline. Sebelumnya ada seleksi online, hari ini mulai tahap seleksi offline dan dimulai dengan tes akademik. Sebagai informasi, SMA Taruna Nusantara kini memiliki 3 kampus asrama di Magelang, Cimahi, dan Malang yang berkomitmen melahirkan generasi muda berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prabowo mendukung usulan penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Marsina merupakan aktivis buruh yang tewas tragis pada 1993, dianggap sebagai simbol perjuangan buruh melawan ketidakadilan. Pada peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung meriah di lapangan Monas, Jakarta pada Kamis 1 Mei, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya terhadap usulan penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Pernyataan ini disampaikan langsung di hadapan ratusan ribu buruh dan para pemimpin serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia. Usulan tersebut muncul sebagai respon terhadap aspirasi tokoh buruh yang merasa belum ada tokoh buruh yang mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Marsina, seorang aktivis buruh muda yang tewas secara tragis
pada tahun 1993 menjadi simbol perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Kematian Marsina yang penuh misteri hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan dan mengingatkan kita akan pengorbanan yang dilakukan oleh buruh dalam melawan ketidakadilan. Marsina dianggap sebagai ikon bagi para pekerja yang terus berjuang untuk mendapatkan keadilan di tempat kerja. Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan tersebut dengan harapan dapat memberi penghargaan yang layak kepada para pahlawan buruh yang telah berjuang demi kesejahteraan dan hak-hak mereka. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menghargai kontribusi besar yang diberikan oleh para pekerja sekaligus memperkuat perjuangan buruh di Indonesia. Saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan hanya di Simpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.